Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan Rahmi Atika Suri, Reka Zuli Hanifawati, Syifa Dwi Maistari, Salwa Tun Zuhra akan menjelaskan distribusi peluang. Contoh distribusi peluang diskrit dan kontinu dengan poinnya. Poin pertama, pengujian asumsi klasik. Poin kedua, tahapan pembentukan model regresi linier berganda. Yang pertama, pengujian asumsi klasik. Dalam dunia statistika bisnis, uji asumsi klasik merupakan persyaratan uji yang sangat umum dipakai ketika perusahaan akan melakukan sebuah analisis terhadap data. Namun, bagi orang awam, istilah ini mungkin kurang sering didengar, padahal penggunaannya sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan asumsi klasik agar ada ketegasan terhadap padanan regresi yang diperoleh, mempunyai ketegasan dalam perkiraan, tidak biasa dan tetap. Jenis asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Yang kelima, uji linearitas. Dan langkah-langkah uji normalitas. 1. Perumusan hipotesis. HO yaitu persebaran data normal, HA yaitu persebaran data tidak normal. Yang kedua, penentuan skor uji statistik. Rumus C kuadrat ialah X kuadrat hitung sama dengan sigma O I kecil dikurang E I kecil pangkat 2 per E I kecil. Penentuan taraf nyata A mendapatkan C kuadrat tabel. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 dikurang A dalam kurung dikali DK. Rumus dan langkah-langkah uji normalitas. Penentuan kriteria ujian hipotesis, yaitu HO ditolak jika jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadrat tabel. HO diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Contoh asumsi klasik. Untuk memudahkan pemahaman, kami memberikan contoh uji asumsi klasik yang sederhana. Diketahui, data penjualan produk pada UMKM selama 32 hari adalah sebagai berikut. Ditanya, uji normalitas data tersebut secara manual. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, penentuan hipotesis, yaitu HO sama dengan persebaran data normal. HA sama dengan persebaran data tidak normal. Langkah kedua, penentuan uji statistik. Jangkauan atau J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil, yaitu J sama dengan data terbesar di dalam soal yaitu 96 dan data terkecil dalam soal yaitu 32. Jika dikurangkan maka hasilnya 64. Banyak kelasnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 33.
sama dengan 1 ditambah 5,01 sama dengan 6,01 yang dibulatkan dengan menjadi 6. Panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, dicari dengan jangkauan dibagi dengan kelas. 64 dibagi 6 sama dengan 10,6 bisa dibulatkan menjadi 11 karena angka di belakang koma melebihi dari 5. Membuat tabel A, yaitu dengan data titik tengah frekuensi kali titik tengah kuadrat, frekuensi kali X kuadrat, 30 dikurang 40, 35, titik tengahnya 35, frekuensinya 4, frekuensi kali titik tengah 140, titik tengah kuadrat 1225, frekuensi kali titik tengah dikuadratkan 4900, data 41 sampai 51, titik tengah 46, frekuensi 6, frekuensi kali titik tengah 276, titik tengah kuadrat 2116, frekuensi kali titik tengah kuadrat 12696, 52 sampai 62, titik tengahnya 57 dengan frekuensi 7, frekuensi kali titik tengah yaitu 390, X kuadrat titik tengah kuadrat 3249 dengan frekuensi kali titik tengah kuadrat 22.743, 63 sampai 73 dengan titik tengah 68 dengan frekuensi 8, frekuensi dikali titik tengah 544, titik tengah kuadrat 4624 dengan frekuensi kali titik tengah kuadrat 36.992. Data 74 sampai 84 dengan titik tengah 79 dengan frekuensi 5, frekuensi dikali titik tengah 395 dengan titik tengah kuadrat 6241 dengan frekuensi kali titik tengah kuadrat 31.205. 85 sampai dengan 95. 90 titik tengah 90 frekuensi 3, frekuensi kali titik tengah sama dengan 270. Titik tengah kuadrat 8100 dengan frekuensi kali titik tengah kuadrat 24.300. Jumlah frekuensi yaitu 33. Frekuensi kali titik tengah 2024. Frekuensi kali titik tengah kuadrat 132.836. Selanjutnya adalah pencarian rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata sama dengan sigma F1 kali X1 per sigma F1. Jadi nilai rata-rata adalah 61,33. Standar deviasi yaitu akar dari sigma Fi
XI per N dikurang dalam kurung sigma FI XI per N kuadrat tutup kurung kuadrat. Akar dari 132.836 per 33 dikurang 2024 per 33 kuadrat ditemukan standar deviasinya sebesar 17,43. Nah, dari tabel tersebut kita dapatkan nilai si kuadrat X kuadrat sama dengan 2,6831. Untuk mendapatkan nilai Z dari tabel di atas digunakan rumus. Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi. Kemudian dilakukan pencarian nilai Z dari mulai baris pertama batas kelas 29,5 sampai dengan 40,5 hingga terakhir 84,5 sampai 95,5. Langkah ketiga, yaitu penentuan taraf nyata atau A. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dalam kurung 1 dikurang A dikali DK. Derajat kebebasan dengan rumus DK banyaknya kelas dikurang 3. Banyak kelas 6 dikurang 3 yaitu sama dengan 3. Taraf keberartian atau nyata A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Jika kita ambil A sama dengan 0,01 karena data yang diperoleh memiliki keakuratan yang sangat tepat. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang A dalam kurung DK. X kuadrat 1 dikurang 0,01 dikali 3. X kuadrat 0,09 dikali 3, maka kemudian dilihat pada tabel di bawah ini dan akan ditemukan 11,3. Daftar C kuadrat. DB X kuadrat 8,99 X kuadrat 0,35 1, 2, 3 sampai 6 sampai 5 0,63 3,84 5,21 5,99 karena pada angka 3 maka 11,3. Dengan melihat rumus yang ada di atas bahwa HO ditolak jika X kuadrat hitung besar sama dengan X kuadrat tabel. HO diterima jika X kuadrat hitung kecil dari X kuadrat tabel, maka X kuadrat hitung sama dengan 2,6831 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,3. Sehingga diambil kesimpulan bahwa HO diterima, yaitu persebaran data adalah normal. B. Tahapan pembentukan model regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah salah satu metode analisis statistik yang membahas hubungan dari dua variabel, yaitu satu variabel X dan satu variabel Y. Regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen atau explanatory terhadap satu variabel dependen. Model ini mengasumsikan adanya hubungan satu garis lurus atau linear antara variabel dependen dengan masing-masing prediktor
Hubungan ini biasanya disampaikan dalam rumus persamaan. Rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Dengan Y aksen sama dengan B ditambah B X1, B X2, X2 tambah B titik-titik tambah BK XK tambah E bagi I sama dengan 1, 2, titik-titik M, di mana Y aksen variabel terikat Y, X sama dengan variabel bebas, B konstanta, B koefisien penduga, E error. Sahid rahas untuk menghitung B1, B1, B2 sampai BK. Dan seterusnya kita menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square method yang menghasilkan persamaan model sebagai berikut. B0n ditambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2 ditambah titik-titik BK sigma XK sama dengan sigma Y. B0 sigma X1 tambah B tambah B1 sigma X2 1 tambah B2 sigma X1 X2 ditambah titik-titik BK sigma X1 XK sama dengan X1Y. B0 sama B0 sigma X2 tambah B1 sigma X2 X1 tambah B2 sigma X22 ditambah titik-titik tambah BK sigma X2 XK sama dengan sigma X2Y sampai dengan B0 sigma XK tambah B1 sigma XK X1 B2 sigma X2K tambah titik-titik tambah BK sigma K X2 sama dengan sigma XKY, atau nilai BE B1 B2 dapat ditentukan dengan rumus B1 sama dengan dalam kurung sigma X22 kali sigma X1Y dikurang dalam kurung X sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per dalam kurung sigma X2Y dikali sigma X22 dikurang dalam kurung sigma X1 X2 dikuadratkan. B2 sama dengan sigma dalam kurung sigma 2 1 dikali sigma X2 Y dikurang sigma X1 X2 dikali sigma X2Y per sigma X2Y dikali sigma X22 dikurang sigma X1 X2 dikuadratkan, di mana sigma 12 sama dengan sigma X21 dikurang sigma X1 kuadrat per N. Sigma X22 sama dengan sigma X22 dikurang sigma X2 kuadrat 2 per N. Sigma Y2 sama dengan sigma Y2 dikurang sigma Y pangkat 2 per N. Sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y per N. Sigma X2 Y sama dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali XY per N. Sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 per N. Untuk dapat memudahkan dalam menghitung B1, B2 dapat digunakan matriks sebagai berikut. A sama dengan N, sigma X1, sigma X2, sigma X2, sigma X21, sigma X2, X1, sigma X2, sigma X2,
2, X1, X2, sigma, X2, 1. B min B0, B1, B2, H sama dengan sigma Y, sigma X1Y, sigma X2Y. A matriks atau diketahui, H vektor kolom atau diketahui, B vektor kolom tidak diketahui. Variabel B dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut. AB sama dengan H, B sama dengan A1H. Dalam satu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu, atau Y, pendapatan per minggu, atau X, dan jumlah anggota rumah tangga atau X2 sebagai berikut. Y dalam ratusan rupiah, 23, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19. X2 ribuan rupiah, 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, 6. X2 orang 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 4, 3. Seandainya satu rumah tangga mempunyai X1 dan X2 masing-masing 11 dan 8, berapa besarnya nilai Y? Artinya, berapa ratus rupiah rumah tangga yang bersangkutan dan mengeluarkan biaya untuk pembelian barang-barang yang tahan lama. Penyelesaian contoh soal regresi linier berganda. Langkah pertama adalah mengolah data tersebut menjadi sebagai berikut. Y diurutkan ke bawah menjadi 21, 7, 15, 17, 23, 22, 10, 14, 20, 19. X1 10, 2, 4, 6, 8, 7, 4, 6, 7, 6. X2 7, 3, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 3, 4, 3. X2 X1 2, 100, 4, 16, 36, 61, 49, 16, 36, 49, 36. X22 49, 94, 16, 36, 25, 99, 16, 9. X1 X2 76, 8, 24, 48, 35, 12, 18, 28, 18. X1Y 210, 14, 60, 102, 184, 154, 40, 84, 140, 114. X2Y 161, 21, 30, 68, 138, 110, 30, 42, 80, 57. Jumlah Y 170, jumlah X1 60, jumlah X2 40, jumlah X12 406, jumlah X22 182, jumlah X1 X2 267, jumlah X1Y 1122, jumlah X2Y 737. A sama dengan 10, 60, 40, 60, 204, 267, 40, 267, 182. B sama dengan B0, B1, B2. H sama dengan 170, 1122, 737. B sama dengan A min 1H. B sama dengan 0,919 min 0,044 min 0,0077 min 0,084 0,078 min 0,095 min 0,077 min 0,095 0,165 dikali 170 1122 737. B sama dengan 5,233 3,221 0,451.
Dari hasil perhitungan di atas, model regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan 5,233 ditambah 3,221 X ditambah 0,451 X. Dari model di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan pendapatan per minggu sebesar Rp1.000, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp322,1.000. Dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga konstan atau tetap. Demikian juga jika jumlah rumah tangga bertambah 1 orang, maka akan menaikkan pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp45,1.000 dengan asumsi pendapatan per minggu konstan atau tetap. Y aksen sama dengan 5,233 ditambah 3,221 X dikali 11 ditambah 0,451 dikali 8. Y aksen sama dengan 44,272. Ketika suatu rumah tangga memiliki pendapatan per minggu sebesar 11.000 dengan anggota rumah tangga sebanyak 8 orang, maka pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebesar Rp4.427,2 nilai Y aksen dikali 100. Sekian penjelasan untuk materi statistik kali ini. Apabila terdapat kesalahan ataupun yang tidak dimengerti dengan penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.